Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah takwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dari ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk selalu ingat kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang, dalam kondisi sedih, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Kita dianjurkan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jangan sampai kita meninggal melainkan tetap dalam keadaan Islam yang bertakwa. Karena hanya dengan takwa kita semua bisa merasakan kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu kunci takwa itu seperti apa? Takwa terdiri dari 4 huruf. Yang pertama adalah ta, yang kedua adalah qaf, yang ketiga adalah wawu, yang keempat adalah ya. Marilah kita mulai huruf yang pertama. Huruf yang pertama adalah ta. Ta artinya tawadhu. Tawadhu artinya rendah hati, tidak sombong, tidak pilih-pilih teman, tidak membeda-bedakan teman. Rendah hati, selalu disayang orang, selalu banyak teman. Tetapi kalau orang yang sombong biasanya dijauhi oleh orang banyak. Apa sih keuntungannya dengan sombong? Orang kaya, orang miskin nanti pada akhirnya akan kembali ke dalam tanah. Orang kaya punya mobil mewah, orang miskin hanya mengendarai sepeda. Kendaraan yang terakhir nanti sama, yaitu keranda. Orang kaya bajunya mewah, bajunya belinya di luar negeri, sedangkan orang miskin hanya di pasar. Pakaian yang terakhir antara kaya dan miskin juga sama, yaitu kain kafan.
Orang punya jabatan, punya gelar berderet-deret dengan orang yang tidak punya gelar, nanti gelarnya sama, yaitu almarhum dan almarhumah. Rumahnya mewah, tanahnya luas, dengan orang miskin yang rumahnya hanya dari bambu. Rumah yang terakhir juga sama, tipe 21, 2 kali 1, yaitu kuburan. Apa sih manfaatnya sombong? Apa sih keuntungannya sombong? Dengan kita tidak sombong dan tinggi hati, sehingga tidak melahirkan rasa takabur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah qof. Qof artinya yaitu qanaah, menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah. Selalu bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah. Karena janji Allah sudah pasti dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, akan aku tambah. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat pedih. Mari dari itu kita selalu bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Allah, sehingga tidak menimbulkan sikap rakus dan tamak, terutama terhadap kehidupan di dunia. Dan yang ketiga adalah wawu. Wawu adalah warok, orang yang memelihara dari barang subhat. Barang subhat itu barang yang masih remang-remang, barang yang belum jelas halal dan haramnya. Insya Allah yang subhat kita hindari, apalagi yang haram. Dan yang keempat adalah ya. Ya adalah yakin. Hanya Allah tempat kita berlindung, hanya Allah tempat kita meminta, hanya Allah tempat kita mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selama kita yakin hanya Allah tempat kita meminta, kita akan merasa tentram hidup kita di dunia dan di akhirat. Marilah saya mengajak kepada jamaah semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.